Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Kita berjumpa lagi di sini dalam pembuatan aplikasi sederhana. Dan ini lumayan lama ya, saya tidak upload video karena memang pekerjaan yang lumayan padat. Dan alhamdulillah kali ini saya menyempatkan diri untuk membuat video baru, yaitu video tentang pembuatan ya aplikasi laundry. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi sederhana yang nanti bisa kita pakai untuk usaha kita masing-masing di bidang laundry gitu. Nah, langsung saja ya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu file yang nanti kita akan buat ya. Jadi di sini sudah saya siapkan ada contoh file Excel yang sudah saya buatkan beberapa sheet dengan nama. Pertama ada paket laundry, isinya ada nomor, nama paket, harga per kilo, dan keterangan paket. Jadi sheet paket laundry ini kita gunakan untuk menginput data paket laundry yang kita tawarkan. Artinya itu di laundry kita itu dia ada paket apa aja. Misalnya ada paket 1 ya kan, harga per kilonya berapa, lalu keterangan paketnya itu apa. Misalnya kalau paket 1 itu dia hanya cuci aja gitu. Nah, hanya cuci aja itu 1 kilonya berapa, seperti itu. Terus ada lagi misalnya ada paket 2, harga per kilonya misalnya 10.000 misalnya ya. Nah, terus di keterangannya apa? Keterangan paketnya itu misalnya cuci plus trika lalu plus apa, nah seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari paket laundry. Nah, sebelum saya lanjut lagi ke bagian sheet selanjutnya ya, bagi Anda yang suka dengan video ini silakan di like, lalu di komen jika ada pertanyaan, dan silakan di share ke teman-teman Anda apabila ada yang membutuhkan ya. Oke, nah berikutnya di bagian sheet selanjutnya ini ada sheet stok barang, di mana sheet stok barang ini digunakan untuk mendata barang-barang kebutuhan apa aja yang ada di dalam aplikasi laundry kita gitu. Nah, di sini untuk aplikasi laundry itu biasanya kan pasti memerlukan beberapa bahan yang habis pakai gitu ya, yang digunakan untuk proses laundry gitu. Misalnya ada pewangi, ada lagi sabun cuci gitu ya, dan macam-macam lah di situ. Nah, di sini kita akan memasukkan data barang yang kita perlukan untuk laundry gitu. Jadi ada nomor, ada ID barang, ada nama barang, ada stok, ada reorder level, ada reorder status. Nah, di sini nanti itu di bagian ID barang ya, itu kita pakai untuk mendata atau membuat ID barang yang kita perlukan, dan nama barang ini ya jelas nanti kita isi dengan nama barang apa aja yang kita pakai. Nah, stok ini adalah kita pakai untuk memasukkan atau menginput stok yang ada di gudang gitu maksudnya. Lalu di sampingnya ada reorder level ya. Nah, fungsi dari reorder level ini digunakan untuk memasukkan angka berapa atau stok minimal berapa yang nanti kita itu harus melakukan reorder dari barang yang ada gitu maksudnya. Nah, sedangkan reorder status ini adalah keterangan yang nanti dia itu akan berubah otomatis apabila reorder level ini mencapai batas yang sudah ditentukan atau stoknya ini. Misalnya ya, contoh misalnya ada barang misalnya di sini namanya adalah pewangi misalnya. Nah, stoknya di sini adalah 20 liter misalnya ya. Atau 20 bungkus. Ya, terserah apa satuannya nanti itu. Oh ya, di sini berarti tambahkan lagi satuan ya, kurang di sini. Oke, saya tambahkan lagi ada satuan ya. Nah, misalnya di sini satuannya apa? Misalnya bungkus. Lalu di sini reorder levelnya kita isi misalnya 5. Nah, artinya nanti ketika ya di bagian stok ini nanti itu mencapai 5 atau bahkan di bawah 5, maka nanti di bagian reorder status ini akan terisi menjadi oke. Nah, gitu. Atau bisa juga yes. Nah, seperti ini. Tapi ketika dia stoknya ya, misalnya gini, dia stoknya udah 5 gitu ya, atau misalnya udah 4 gitu. Maka nanti secara otomatis reorder status berubah menjadi yes, artinya nama barang ini itu harus dipesan gitu, di stok lagi gitu. Tapi ketika dia itu sudah ditambahkan stoknya, maka di sini nanti misalnya berubah jadi 30.
Nah, di sini reorder status akan berubah menjadi no. Nah, seperti itu. Artinya dia tidak perlu untuk dilakukan pemesanan kembali. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari di bagian stok barang, ya. Nah, sekarang pembelian. Nah, pembelian ini juga kita gunakan untuk mendata pembelian barang yang kita perlukan untuk proses laundry-nya. Nah, dia adalah pencatatan dari pembelian barang yang ada di bagian stok barang ini, gitu. Nah, di sini ada nomor ID transaksi, nama barang, ya. Habis nama barang ini kan ada jumlah, ya. Di sini harusnya ada lagi nih satuan gitu ya, kurang ini. Saya tambahkan lagi satuan. Oke, nah seperti ini. Jadi teman-teman nanti silakan buat sheet tadi ya. Sheetnya ada pertama tadi ada paket laundry, lalu ada yang kedua ada stok barang, ya ini isinya tadi. Ini cuma sampel, saya hapus dulu. Yang ketiga ada pembelian. Nah di sini tadi digunakan untuk menyimpan transaksi pembelian barang, ya, yang terdiri dari ada ID transaksi, ada nama barang, satuan, ya, terus ada jumlah, lalu harga, terus ada tanggal beli. Oke. Nah, di sini untuk di bagian harga, ya, nanti kan di sini itu yang kita masukkan adalah total harga, ya. Jadi total harganya ada berapa gitu. Misalnya jumlahnya ada 20 liter atau misalnya kita beli misalnya ada 10 bungkus misalnya. Nanti total 10 bungkus itu berapa gitu ya. Terus tanggal belinya kapan gitu. Nah seperti ini. Terus oh ya, satu lagi nih ya. Ada ID transaksi, di sini harusnya kita masukkan juga ada ID barang. Nah, seperti ini ya, ada ID barang. Nah, kayak gini. Oke, nah seperti ini di bagian form pembelian ya. Terus ada lagi sheet konsumen. Nah, sheet konsumen ini kita pakai untuk memasukkan data-data konsumen ya, yang nanti kita akan pakai untuk apabila ada transaksi laundry gitu. Misalnya ada yang mau nyuci atau ada yang setrika dan sebagainya, itu di sini kita punya data konsumennya seperti itu. Jadi di sini cuma ada nomor, nama konsumen, alamat, dan nomor handphone. Berikutnya adalah sheet transaksi. Nah, di sheet transaksi ini adalah sheet yang dipakai untuk melakukan pencatatan transaksi laundry yang terjadi setiap harinya. Di sini isinya ada nomor ya, nama konsumen siapa, paket yang dipilih. Jadi nama konsumen nanti itu dia berasal dari konsumen sini. Terus di bagian sini ada paket. Nah, nanti paket itu dia diambil berdasarkan yang tadi kita masukkan di bagian paket laundry ini. Terus di bagian sini ada lama. Nah, lama nanti itu dia dari paket yang kita pilih nanti di sini itu berapa hari ya. Jadi berapa hari dikerjakan atau berapa lama dikerjakan. Nanti kita masuk di sini ya. Terus ada tanggal masuk. Tanggal masuk itu nanti berarti tanggal berapa laundrynya diserahkan gitu atau pakaiannya, dan tanggal berapa selesainya. Oke, terus status. Nah, status ini adalah nanti status dari pemesanan laundry itu dia seperti apa. Nanti isinya itu ada beberapa ya. Misalnya ada masuk, ya kan? Jadi masuk tapi belum diproses. Nah, ketika sudah diproses maka nanti di sini bisa kita ganti menjadi proses. Terus setelah diproses nanti selesai, ya kan? Jadi kita ubah jadi selesai misalnya, dan nanti kalau misalnya diambil berarti kita ubah menjadi keterangannya diambil seperti itu. Lalu di bagian sini ada berat ya, ada berapa kilo nanti laundrynya itu. Terus harga per kilonya berapa, lalu total harganya berapa. Nah, seperti itu. Oke, ini di bagian transaksi ya. Jadi ada nomor sampai dengan total harga. Terus terakhir ada sheet karyawan. Di sini ada sheet yang kita pakai nanti untuk menyimpan data-data karyawan yang bekerja di tempat laundry itu gitu. Jadi ada nomor, nama lengkap, jenis kelamin, jabatan, alamat, sama nomor telepon. Nah, kalau misalnya Anda nggak memerlukan jabatan, ya udah berarti dihapus aja gini. Jadi isinya itu cukup nomor, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi kita hapus aja deh, nggak usah ada jabatan gitu. Nah, kalau sudah, nanti untuk apabila ada sheet yang kurang atau misalnya ada beberapa bagian data yang kurang, itu silakan disampaikan di kolom komentar. Nanti di sini akan ada juga menu utama ya, karena ini belum kita buat, jadi menu utamanya nanti dulu gitu.
Nah, sekarang kita akan aktifkan dulu di bagian paket laundry ya. Jadi dari sheet ini kita akan bikin form untuk menampung atau memasukkan data paket laundry. Oke. Nah, di sini sebelum kita mulai ya untuk membuat formnya, pastikan dulu bahwa file ini nanti sudah teman-teman simpan ya. Jadi klik file, save as ya. Terus di sini teman-teman silakan cari di mana tempat folder menyimpan, tapi jangan lupa di sini ubah menjadi Excel binary workbook atau Excel macro enable workbook supaya nanti formnya nggak hilang ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke bagian developer, terus pilih Visual Basic. Nah, di sini udah ada ya sheet-sheetnya tadi ya, yang udah kita buat tadi. Nah, langkah berikutnya di sini kita buat form. Jadi kita klik Insert, pilih User Form. Nah, form ini kita pakai tadi untuk menampung data di bagian paket laundry. Nah, maka di sini kita akan buat dulu ya. Contohnya seperti ini. Oke, kita atur dulu seperti ini ya. Sama seperti biasa di video-video saya sebelumnya. Di sini saya kasih nama form paket. Oke, terus di sini saya kasih nama captionnya adalah form paket laundry. Terus di bagian huruf saya ganti. Di sini menjadi Tahoma tetap, tapi saya ganti jadi ukuran 10 ya. Klik OK. Terus warna back color saya pilih warna putih. Nah, seperti ini. Terus di sini kita masukkan objek sekarang ya. Objek pertama saya pilih label. Nah, ini kita pakai untuk memasukkan data yang ada di sini. Jadi ada nama paket, harga kilo, sama keterangan paket. Nah, karena cuma ada 3, maka di sini kita masukkan 3 text box ya. 3 label dulu, berarti di sini kita buat ada label 1, di sini ada nama paket. Terus kita masukkan text box ya. Nah, ini kita atur ya, height-nya itu 20. Terus ini kita panjangin seperti ini nama paketnya atau text box-nya. Kalau sudah di sini kita atur juga border style-nya, pilih yang single supaya bagus ya tampilannya. Di sini kita atur border color-nya. Ini kita pilih yang warna ini aja abu-abu ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan atau kita copy lagi. Taruh bawahnya sini. Habis nama paket dia harga per kilo. Harga per kilo ya. Lalu yang terakhir adalah keterangan paket. Keterangan, nah gitu. Nah, untuk keterangan di sini nanti kita pakai untuk memunculkan data keterangan dari nama paketnya gitu. Nah, kalau sudah di bagian bawah ini kita masukkan list box ya untuk menampung data ini, data data nama paketnya. Oke. List box juga kita atur di sini border style-nya pilih single. Lalu di sini kita pilih juga di bagian border color-nya pilih yang ini abu-abu ya. Jadi di bagian video part pertama ini kita akan desain dulu form-formnya ya. Nanti di part kedua baru kita akan aktifkan tombolnya atau kita aktifkan formnya. Oke, seperti ini ya. Terus di bagian bawah ya, setelah kita masukkan ini list box, di sini kita tambahkan tombol. Nah, ini tombolnya pakai command button ya. Oke, nah ini. Jadi tombolnya ini ada standar aja ya. Jadi ada, kita copy lagi, ada untuk menambah, terus menghapus ya, sama reset. Jadi 3 aja. Oke, ini kurang pendek. Ya, seperti ini ya. Terus ini kita kasih warna juga. For color-nya saya kasih warna putih. Nah, ini. Ini kita kasih nama
save. Terus di sini kita kasih nama delete. Yang di sini kita kasih nama reset. Oke. Nah, kalau sudah, tidak lupa juga ya, di sini kita memerlukan satu buah text box ya, yang kita pakai nanti untuk proses menghapus data. Nah, di sini kita tambahkan satu text box kecil ya, kita copy dari sini aja. Kita kecilin text box-nya. Nah, kayak gini. Terus kita taruh aja di sini. Ya, nanti text box ini akan tertutup dengan kita kecilkan lagi formnya kayak gini. Nah, gitu. Jadi nanti yang tampil itu kayak gini cuman. Nah, seperti ini formnya. Nah, di bagian text box tadi yang kecil ini itu nggak akan kelihatan karena nanti ini hanya dipakai untuk bantuan untuk menghapus data gitu. Oke, ini sudah selesai di bagian form paket laundry ya. Jadi kayak gini tampilannya form paket laundry. Nah, berikutnya kita akan buat lagi desain form untuk di bagian stok barang. Oke, kita buatkan lagi formnya. Sama kayak tadi ya, tinggal klik insert, pilih user form. Nah, di sini ada ID, nomor ya, sampai dengan reorder status, sampai dengan kolom G. Nah, ini kita buatkan desain formnya dulu juga. Pertama, setelah masuk formnya, kita kasih nama ada form barang. Terus di bagian caption di sini kita kasih jadi form data barang. Kita geser ke bawah ya, kayak tadi ya. Nah, sama dengan kayak paket ini. Ini saya kecilin dulu. Oke, di bagian back color ini kita pilih yang putih. Lalu di bagian font juga sama, kita gedein 10 ya. Tahoma tetap, klik OK. Terus di sini kita tambahkan kayak tadi ya. Atau misalnya kita copy dari sini boleh biar nggak usah ngedit lagi. Nah, ini kita copy aja. Oke, seperti ini. Yang pertama tadi dia ada ID barang ya. Maka di sini kita ganti jadi ID barang. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua itu tadi setelah ID barang ada nama barang ya. Nah, nama barang ini juga kita copy dari sini aja. Kita taruh di sini. Kita ganti jadi nama barang. Lalu kita paste lagi. Kita ganti jadi apa ya? Habis nama barang itu. Stok ya. Di sini ada stok. Lalu ada lagi satuan. Nah, satuan. Nah, di sini kita ganti ya, bukan menggunakan text box tapi menggunakan combo box ya. Nah, ini. Untuk combo box juga sama, kita atur height-nya jadi 20. Terus border style-nya single. Border color-nya kita pilih yang ini. Jadi biar sama ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, habis satuan berarti ada yang namanya reorder level. Nah, ini kita tambahkan lagi ya. Paste lagi. Di sini kita masukkan ada reorder level. Lalu di sini kita paste lagi ada yang namanya reorder status. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah kayak gini, maka kita tambahkan juga list box ya. Kita ngambil dari sini aja nggak apa-apa. Paste. Oke, seperti ini ya. Lalu di bagian bawah, di bagian bawah list box ini juga sama.
kita akan menambahkan tombol juga seperti ini. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, kalau ini sekarang karena dia itu apa namanya? Agak panjang ya untuk datanya dan dia juga memerlukan tombol update, maka di sini kita tambahkan ya, atau kita geser. Kita geser ke samping ya formnya ya, biar lebih gede gitu. Nah, seperti ini misalnya. Oke, ini tambahkan lagi tombol. Kita atur ya. Jadi di sini ada penambahan yaitu update. Nah, seperti ini. Terus sama dengan tadi juga ya, kita masukkan juga di sini ada text box kecil yang nanti fungsinya sebagai text box bantuan untuk kita melakukan update dan delete. Sekarang saya terus ini nih. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya itu kita tutup seperti ini. Nah, gini. Oke, seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini sudah selesai di bagian form barang. Nah, berikutnya di sini ada form pembelian ya. Nah, kita buat lagi form untuk pembelian. Kita simpan dulu. Klik insert user form. Terus kita buat form yang sama dengan tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini isinya itu ada ID transaksi ya, ID barang, nama barang. Berarti di sini kita atur dulu formnya, kita kasih nama form pembelian. Terus di sini kita kasih nama juga form data pembelian. Oke, seperti ini. Terus warna formnya warna putih. Terus di sini juga kita ganti hurufnya. Tahoma 10. Oke. Lalu di sini kita masukkan ya objek, kita ngambil dari form barang aja. Pertama tadi di sini ada yang namanya ID transaksi. Berarti di sini kita copy aja ini. Taruh di sini ya. Nah, gini. Oke, kita taruh di atas. Nah, sini kita ganti menjadi ID transaksi. Jadi ID transaksi itu nanti kita pakai untuk ID pembelian ya. Jadi untuk membedakan transaksi yang satu dengan yang lain di transaksi itu. Kalau sudah di bagian bawahnya ada lagi itu ID barang. Nah, ID barang ini kita menggunakan combo box ya, yang pakai yang ini berarti. Kita taruh di sini. Nah, nanti combo box ini dia akan terisi dengan pilihan yang ada di bagian stok barang. Jadi dia ngelingnya ke sini nanti. Ini kita ganti jadi ID barang. Nah, artinya nanti kalau kita jalankan nih ya, kita klik begini, maka dia akan memunculkan ID barang yang ada di bagian stok barang. Jadi kita tinggal pilih aja barangnya apa gitu ya. Terus kita tinggal masukkan keterangan pembeliannya. Setelah selesai di bagian ID barang, lalu ada nama barang terus satuan. Nah, di sini kita copy lagi ini. Oke, di sini ada yang namanya nama barang. Paste lagi. Di sini habis nama barang itu ada satuan, habis satuan jumlah. Oke. Berarti di sini ada satuan. Habis itu di sini ada jumlah. Habis jumlah itu ada harga ya. Nah, di sini kita masukkan aja total harga. Oke, nah berikutnya setelah total harga itu ada tanggal beli. Berarti ini adalah tanggal beli.
Oke, sudah seperti ini. Baru kita masukkan lagi yang namanya list box ya. Di sini pun juga kita copy aja langsung. Masuk ke form pembelian, paste. Nah, kayak gini. Nah, jadi udah rapi kayak gini dia. Terus sama juga dengan yang tadi ya, ini kita copy juga, ada text box kecil, masukkan ke form pembelian. Nah, kita letakkan juga di pinggir sini aja, nanti itu kita akan tutup sama seperti yang lain. Oke, seperti ini ya. Oh iya, satu lagi di sini ID pembelian, ini kita kecilin dulu. Di sini kita tinggal masukkan tombol yang baru ya. Artinya nanti ID pembelian ini dia akan terisi secara otomatis waktu kita mengklik tombol di sini. Nah, di sini kita kasih nama captionnya misalnya new. Nah, gitu. Lalu di bagian height-nya kita atur 20 biar sama. Terus di bagian sini kita kecilkan. Oke, nah seperti ini hasilnya ya. Kita klik tombol new, nanti dia terisi otomatis untuk datanya. Oke, kita simpan dulu. Ini di bagian form pembelian ya. Nah, berikutnya setelah form pembelian itu ada lagi form konsumen. Nah, di sini form konsumen itu ada nama, alamat, nomor HP ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan lagi form yang baru. Nah, karena cuma ada 3 ya untuk isinya, kita cukup ngopi nanti hasilnya itu dari form paket karena juga ada 3 di sini. Di sini kita kasih nama dulu ya. Kita kasih nama menjadi form konsumen. Di bagian caption, di sini kita kasih nama form data konsumen. Nah, gitu. Terus fontnya kita tambahkan atau kita atur ini ya. Nah, ini. Lalu back color sama warna putih juga. Terus di sini kita copy langsung dari form paket. Nih ya, kita copy semua. Lalu masuk ke bagian form konsumen, paste. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, ini ya. Jadi tinggal nanti kita tarik begini. Oke, ini udah jadi form konsumen. Nah, cuman di sini kita atur dulu nih di bagian ininya. Tadi ada nama konsumen, alamat, nomor handphone. Berarti di sini kita ganti menjadi nama konsumen, kurang panjang ya. Oke, nama konsumen, terus di sini ada alamat, lalu ada nomor HP. Ya, nah kayak gini. Nah, udah selesai untuk di bagian form data konsumen ya. Kita simpan dulu. Lanjut sekarang di bagian form transaksi. Nah, di bagian form transaksi ini kita buatkan lagi form yang baru ya. Kita klik insert, pilih user form, masukkan ya di sini. Nah, untuk form transaksi kita aturnya memanjang gini ya. Memanjang gini. Oke. Nah, di sini kita kasih nama dulu. Ada form transaksi. Di sini di bagian caption kita kasih nama form data transaksi. Nah, gitu. Nah, setelah selesai di bagian nama dan caption kita sama ya. Di sini kita ganti dulu di bagian back color, pilih warna putih. Terus di bagian font kita ganti jadi 10, klik OK. Lalu kita buatkan ya di sini ada apa label ya. Kita copy dari yang ada aja sudah. Copy dari sini. Terus masuk ke form transaksi, kita paste. Oke, kayak gini. Nah, di sini dia ada nama konsumen ya, paket. Oh ya, di sini kita tambahkan satu kolom lagi, ini lupa ya. Ini harusnya ada ID transaksi. Nah, gitu. Oke, jadi ada ID transaksi ya.
terus nama konsumen dan seterusnya. Nah, di sini kita masukkan berarti pertama itu ada ID transaksi. Oke, aturnya sekarang seperti ini ya. Ada ID transaksi, habis itu kita copy lagi. Habis ID transaksi adalah nama konsumen. Nah, nama konsumen ini kita ubah, kita ganti menggunakan combo box. Nah, ini. Jadi nanti nama konsumennya itu kita pilih ya berdasarkan data konsumen yang udah ada gitu. Ini ada nama konsumen. Lalu setelah selesai di sini ada paket. Paket pun juga sama, kita menggunakan combo box. Paket. Setelah paket ada ini ya, ada lama, terus tanggal masuk, tanggal selesai ya. Nah, ini sepertinya kita ada berapa kolom ini ya, kita hitung dulu nih. Ada 10 kolom, berarti kita aturnya itu 2 aja ya. Berarti di sini 2. ID transaksi ya ini. Nah, ini. Terus nama konsumen. Lalu di sini ada paket. Habis paket di situ ada lama. Kita isinya pakai text box lamanya. Nah, kayak gini ya. Oke, ini ada lama. Terus di sini ada tanggal masuk, tanggal selesai. Ini juga sama, kita pakai text box juga. Ini kita ganti jadi tanggal masuk, tanggal selesai. Lalu ada status sama berat. Untuk status ini kita menggunakan combo box. Terus yang berat ini menggunakan text box. Kok text box gitu sih? Berat gitu ya. Berat dalam kurung KG. Nah, gini. Terakhir di sini ada harga per kilo dan total harga. Berarti kita masukkan text box lagi. Oke, seperti ini. Kita panjangin. Berarti di sini ada harga per kilo dan di sini ada total harga. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan list box, kita copy dari sini boleh ya, ini. Kita copy, masukkan di bawah sini. Atur sedemikian rupa ya, yang rapi ya. Karena rapi itu sebagian dari bagus gitu ya. Oke, ini seperti ini dan di bawahnya kita tambahkan tombol ya, kita ngambil dari sini. Nah, kita taruh di bawah sini ya. Kita panjangin. Oke, kita tarik ya. Nah, seperti ini ya. Terus di bawah sini kita tambahkan text box juga ya, teman-teman ya. Nah, ini. Kita taruh di sini. Lalu kita kasih label juga di sini ya.
kita ketik ada total nilai transaksi. Nah gitu. Jadi nanti fungsi dari text box ini itu akan menampilkan hasil berapa jumlah uang total transaksi yang sudah ada gitu ya, atau yang masuk di sini gitu. Nah ini hasilnya. Jadi kalau kita jalankan kayak gini nih. Nah ini ID transaksi, terus kita pilih paket, terus ID transaksi, kita pilih nama konsumennya siapa, lalu kita pilih paketnya apa, berapa lama pengerjaannya, tanggal masuknya kapan, selesainya kapan, terus status laundry-nya seperti apa, beratnya berapa, lalu harga per kilonya berapa, terus total harganya berapa. Nanti ketika di-input, maka masuk ke dalam tabel sini, dan di sini akan muncul juga otomatis transaksinya berapa semuanya gitu ya. Oke, itu di bagian form data transaksi. Kita simpan lagi. Berikutnya masuk ke form karyawan. Nah, kita buatkan form baru ya. Di sini kita klik insert, pilih user form. Kita buat seperti ini aja. Kita atur namanya menjadi form karyawan. Lalu back color kita atur warna putih. Di sini kita kasih nama form data karyawan. Oke. Terus isinya kan dia cuman nama, jenis, alamat, nomor telepon, ada 4 ya. Di sini kita copy aja dari yang sudah ada ya. Kita copy dari ini aja deh, konsumen ya. Ini kita copy. Bukan dari form, nah barang ini. Kita copy. Masukkan ke form karyawan sini. Oke, kayak gini hasilnya. Ya. Nah, kita hapus yang tidak perlu ya. Yang kita butuhkan cuma nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Berarti di sini kita ganti jadi nama lengkap. Lalu ini ada jenis kelamin. Lalu ada alamat. Terus ada nomor telepon. Oke, ini kita hapus berarti. Lalu kita naikkan ke atas. Nah, kayak gini. Oke, yang ini kita biarkan di sini aja ya. Nah, nama lengkap, jenis kelamin ini kita tukar dengan ini berarti ya. Ini kita tarik ke sini misalnya. Ini kita tarik ke atas. Terus ini kita blok, tarik lagi ke sini. Oke, seperti ini hasilnya. Ya. Nah, gini hasilnya ya untuk di bagian data form data karyawan gitu. Nah, nanti Anda bisa melakukan editing user form atau desainnya ya. Itu sesuai dengan keinginan Anda masing-masing untuk desainnya seperti apa yang menurut Anda itu sesuai atau cocok dengan Anda gitu. Nah, untuk sementara ya, kita membuat desain untuk form-form ini ya. Nanti kita akan tambahkan apabila ada kekurangan form atau kekurangan sheet yang diperlukan gitu. Jadi sementara untuk video part pertama ini saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita akan sambung lagi secepatnya di video part kedua, yaitu untuk mengaktifkan form-form yang udah kita buat ini gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video part selanjutnya untuk pembuatan aplikasi sederhana laundry ya. Sekali lagi, bagi yang suka dengan video ini silahkan di like, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jika ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman Anda. Jika ada yang tidak suka dengan video ini cukup di dislike saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video part selanjutnya.